I lost my wife, but I don't hate the killer. As a person, I love him. But I'm sorry, I cannot support what he did. But I think somewhere along in his life, maybe he was hurt, but he could not translate that hurt into a positive manner. Ada hari-hari yang terukir, bukan di kalender, tapi di jiwa. 15 Maret 2019 adalah salah satunya. Di Christchurch, Selandia Baru, gema azan yang damai tiba-tiba dibungkam oleh rentetan tembakan dan disiarkan live, menelanjangi sisi tergelap manusia di hadapan dunia. Hai guys, kenalin, aku Muhammad Gufron. Hari ini kita tidak hanya akan membahas sebuah kasus, tapi kita akan menyalakan kembali lilin yang telah lama meredup. Mari kita bedah tragedi ini, bukan dengan amarah, tapi dengan hati nurani dan jiwa yang tenang. Mari kita lihat bagaimana janji suci kemanusiaan ini dikhianati. Setiap manusia terlahir dengan deklarasi universal hak asasi manusia. Namun di Christchurch, janji itu dikhianati, janji itu dilanggar. Pasal 3, hak untuk hidup, direnggut tanpa ampun. Pasal 18, kebebasan untuk memeluk keyakinan, dinodai di dalam rumah ibadah yang suci. Dan juga pasal 2 serta 7, tentang kesetaraan tanpa diskriminasi, diinjak-injak oleh kebencian yang buta. Nyawa-nyawa itu melayang bukan karena kesalahan, tapi hanya karena memilih untuk sujud kepada Tuhannya. Negara punya kewajiban tentunya untuk melindungi hak-hak ini, dan meski Selandia Baru bertindak tegas pasca tragedi tersebut, peristiwa ini adalah cerminan dari kelalaian yang mematikan. Ironisnya, kebencian yang mengatasnamakan perlawanan terhadap Islam justru menikam jantung ajaran Islam itu sendiri. Konsep luhur maqasidus syariah mengajarkan kita 5 pilar suci, dan yang tertinggi adalah hifzan nafs, perlindungan terhadap jiwa. Kitab suci Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 32 berbisik kepada kita, membunuh satu jiwa sama seperti membunuh seluruh umat manusia. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 256 ditegaskan pula, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi dari sini bisa kita katakan terorisme adalah pengkhianatan terbesar terhadap perasaan cinta ini. Di atas kertas hukum, keadilan akhirnya berbicara. Pelaku terjerat oleh pasal-pasal yang dingin namun juga tegas. Di mata dunia, ia melanggar pasal 6 dan 18 Covenant Internasional Hak Sipil dan Politik. Dan di Selandia Baru itu sendiri, dia dihantam oleh Crime Act 1961 Section 172 untuk 51 dakwaan pembunuhan dan Section 173 untuk 40 percobaan pembunuhan. Dan untuk pertama kalinya juga, jerat Terrorism Suppression Act 2002 Section 5 membuktikan bahwa tindakannya bukan sekedar kriminal biasa, melainkan teror terhadap kemanusiaan itu sendiri. Lalu, apa akar dari semua ini? Racun ideologi supremasi kulit putih dan teori konspirasi The Great Replacement yang merayap di lorong-lorong gelap internet bisa menjadi salah satu jawabannya. Dampaknya adalah luka yang menganga, trauma yang membekas di hati para penyintas. Namun dari luka itu tumbuh sebuah solidaritas. Dunia menyaksikan sendiri bagaimana Selandia Baru yang dipimpin oleh Jacinda Ardern merangkul komunitas muslim dan berkata, "They are us." Mereka adalah kita. Lalu, bagaimana kita memastikan agar tragedi kelam ini tidak terulang lagi nantinya? Jawabannya sudah tentu ada pada kita semua. Pemerintah harus menjadi perisai dengan hukum senjata yang adil dan juga tegas. Kemudian raksasa teknologi harus menjadi filter, membersihkan platformnya dari kebencian, seperti yang dijanjikan dalam Christchurch Call. Dan juga kita semua, masyarakat, harus menjadi cahaya, menyalakan dialog, merajut empati, dan memadamkan setiap percikan kebencian yang ada di sekitar kita. Christchurch adalah lonceng kematian, tetapi juga lonceng pengingat bahwa musuh kita yang sesungguhnya bukanlah warna kulit, bukan pula dari cara kita berdoa.
musuh kita adalah kebencian, dan senjata terampuh untuk melawannya adalah hati yang memilih untuk tetap menjadi manusia. Sekian, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.